dapat sepertiga dari sisa gitu. Asoba kan sisa kan artinya sepertiga dari sisa. Mau nanya. Ya, yang siapa nih? Itu yang Bairunisa. Abun iya. sama Jadun kapan dapat 1/6 plus asoba? Oh, 1/6 plus asoba. Nah, sebenarnya penjelasan syarat itu nanti di minggu depan, tapi nggak apa-apa saya jelasin. Nah, 1/6 plus asoba itu kalau hanya keturunan perempuan saja. Misalkan keturunannya itu hanya bintun dan bintul iben. Nah, berarti dia dapat 1/6 plus asoba. Kalau laki-laki dapat 1/6 atau gabungan antara laki-laki 1/6. Kalau asoba dia nggak ada sama sekali furu'nya. Sama sekali nggak ada. Bunuhnya itu sama sekali nggak ada. Nah, intinya untuk yang minggu sekarang kita hanya menghafalkan siapa aja ahli warisnya dan menghafalkan bagiannya. Udah, ini aja dulu. Kalau mau disambungkan syarat sebabnya kenapa setengah, karena 1/4, nanti pusing nanti. Ini aja dulu, nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Ini aja Boleh dong lihat bagannya. Ini aja udah pusing. Dikasihkan. Ya, minta tolong ini Mbak Mita atau Mbak Cenit. Teteh Cenit. Teteh Nita minta tolong di-share ke grup. Udah di-share di grup. Grup WhatsApp kalian? Iya, sudah. Oh iya. Nah, silakan mungkin dilihat nanti Mbak Nisa. Yang belum masuk WhatsApp, Jozer masukin aja nih biar informasinya secara menyeluruh. Oh, ada Jozer ini? Ai. Jozer laki-laki perempuan ada? Cuma yang enggak Jozer ya. Sama siapa? Lastri ya? Iya. Iya. Masukin aja nggak apa-apa. Nanti kan informasinya ke sana semua. Itu nanti di-share sama Kak Alfi ya, Kak? Ke grup Banat Syariah. Oh iya. Grup Banat Syariah kan ya? Banat Syariah ya. Kalau Banat Syariah berarti bukan anak Jos dong. Nggak enak anak. Yang Jos aja. Ya rame, Ustaz. Biar Tapi nanti Japri aja. Iya, oke. Kalau kayak gini direkam suaranya direkam gitu. Enggak, ini direkam. Mbak Ambar, apa kabar? Wah, tambah glowing Mbak Ambar, Masya Allah. Mbak, sehat? Mana sih kelihatan gambarnya? Ini loh, tambah cantik. Mic-nya aktifin dong, Mbak. Iya, Mbak. Mute-nya dibuka. Paling Halo Mbak Ambar. Ya, halo. Ya ini karena ditinggal lari-lari jadi pahamnya masih sepotong-sepotong, nanti saya itu lagi dah di gimana ya? Mau diulang lagi atau cukup atau gimana? Terserah. Pertanyaan Ini aja, saya Ustaz, pertanyaan. Boleh. Ustaz, ini mau nanya yang abun. Abun itu berarti kan asoba, 1/6 plus asoba. Ada 3 asoba, 1/6 plus asoba. Itu sama dengan jadun ya berarti? Ya, sama. Jadi jadun itu dapat segitu kalau nggak ada ab dulu. Nah, baru nanti, misalkan ini saya jelasin ya. Misalkan jad kapan dapat asoba? Pertama nggak ada ab dulu, baru nggak ada furu. Jad kapan dapat 1/6? Nggak ada ab dulu, baru furunya ada, tapi dua-duanya misalkan ada. Kapan dapat 1/6 plus asoba? Ab itu udah dapat 1/6, dapat asoba lagi, udah dapat 1/6, dapat sisa lagi. Itu kapan? Ketika nggak ada ab, kemudian furunya hanya perempuan aja, baik itu bintun atau bintul iben. Oh, itu pertemuan selanjutnya. Kan kalau ada ab berarti ke atas terhalang. Kalau ada iben semua ke bawah terhalang. Kalau kita berbicara hijab al-mahjub ya. Gitu. Jadi rumusnya saya ulangi ya. Rumus cara membuat bagan. Rumus yang pertama, siapapun yang meninggal diposisikan sebagai zaud ataupun zaujah, suami ataupun istri. Karena misalkan begini, misalkan Mbak Ambarwati, misalkan anggap aja ya punya kakeknya diposisikan sebagai zauj. Kemudian punya kakeknya Mbak Ambarwati ini ternyata punya bapak juga. Oh, berarti umur kakeknya Mbak Ambarwati umurnya misalkan 80 tahun. Terus bapaknya kakeknya Mbak Ambarwati umurnya 120 tahun. Terus kakek Mbak Ambarwati ini berarti jad ya.
kakeknya kakek Mbak Ambarwati ini umurnya 180 tahun misalkan. Nah, untuk sampai ke jad ke atas itu kakeknya Mbak Ambarwati ini punya buyut misalkan ke atas, itu jarang, makanya cuma sampai jad di bagian itu. Itu logikanya. Kenapa kok cuma sampai jad? Ada kemungkinan seterus-terusnya, tapi kan siapapun yang meninggal diposisikan sebagai zauj ataupun zauja. Disitulah kenapa mentok sampai jad gitu. Tapi kalau untuk ibnul ibni ke bawah itu ada kemungkinan ibnul ibni itu masih ada kemungkinan cicit itu dari jalur cucu laki-laki. Karena ketika misalkan Mbak Ambarwati punya kakek umurnya 80 tahun diposisikan sebagai zauj, ada kemungkinan bukan hanya sampai cucu, tapi cicit gitu kan. Ada kemungkinan. Itu jadi ibnul ibni itu ada kemungkinan. Meskipun jarang gitu. Jarang, ada tapi jarang. Tapi jadi jangan diartikan bahwa cucu laki-laki dari jalur cicit dari jalur cucu laki-laki itu bukan berarti nggak dapat. Nah, kenapa nggak Ana tulis? Karena jarang gitu. Jadi cuma sampai cucu laki-laki aja. Meskipun cucu laki-laki itu kalau punya anak lagi masih dapat harta warisan. Kalau cucu perempuan kalau punya anak lagi di bawahnya bukan ahli waris kan, karena ahli waris itu hanya dari jalur laki-laki aja. Kalau cucu perempuan kalau punya anak nggak dapat. Kalau cucu laki-laki punya anak, itu dapat harta waris cicitnya. Kalau yang jauja sama akhun li ini kongsinya yang sepertiga apa yang seperenam? Ustaz? Kongsinya. Zauj dan ukhtun akhun li Zauja. Zauja kan nggak ada seperenam, seperdelapan dan seperempat. Oh iya. sama Ukhwali maksudnya. Ya. Jadi gini, Ana jelasin ya. Kenapa maksud Ana kongsi kongsi itu? Ana tulis kongsi. Yang sepertiga seperenam tuh, Ana tulisnya kayak gini. Kenapa maksudnya begini? Ya kan? Misalkan begini, ada ahli warisnya misalkan ada zaujun. Oke? Ada zaujun. Terus akhun li umnya ada 2, akhun li misalkan ya. Ini akhun li ini ukhtun li misalkan. Ini ukhtun li Berarti ada 4 kan? Benar nggak? Saudara seibunya 2, saudari seibunya 2. Nah ini kan sepertiga dan seperenam itu, seperenam kalau sendiri, sepertiga kalau lebih dari 1. Ya kan? Kalau lebih dari 1 berarti sepertiga. Nah sepertiga ini, karena ini tidak berlaku 2/1, yang berlaku 2/1 itu hanya ibn ketemu bintun. Ibnul ibni ketemu bintul ibni. Ukhtun syakiko, akhun syakik. Ukhtul liab dengan akhul liab aja. Sementara ukhtun li dan akhul li ini dia nggak masuk. Dia 1/1, makanya kongsi tadi. Dibagi rata aja. Jadi ke sepertiga ini dibagi rata. Ke akhun li akhun li ukhtun li sama ukhtun li ini. Dibagi ke berarti 1/3 dibagi 4 ini gitu. Iya, tapi beda kan kalau misalkan anak nulis kayak gini nih. Ini ya itu kan karena dia 1/1. Nah, kalau seandainya 2/1, misalkan anak kasih contoh nih. Ada zaujun, ya. Ada ibnun, ada bintun. Misalkan ibnunnya ibnani misalkan ya, 2 orang ya. Ibnani ada bintani. Ya kan? Ini, nah gimana cara ngitungnya nih? Nih, beda dengan yang tadi. Dia nggak bisa dibagi 4, dia kan asoba kan. Zaujun, zaujun ada keturunan berarti dapat 1/4 misalkan. Ini asoba bil ghairi namanya. Ibnani berarti ada 2. Bintani ada 2 jumlahnya. Ibnani kan 2 orang. Bagiannya berapa untuk anak laki-laki? 2 kan, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4 misalkan. Bintani 2, bagian anak perempuan berapa? 1, 2 kali 1 sama dengan 2, berarti ini jumlahnya 6 misalkan. Nah dihitung ini KPK-nya berapa misalkan. So masalahnya 4, berarti langsung aja 4. Penyebut dari zauj itu yang jadi ini asal masalahnya. 4 bagi 4 kali 1 sama dengan 1, sisa 3. 3 ini nggak langsung dibagikan ke 4 orang anak. Nggak kayak gitu. Kalau tadi kan langsung ya, sepertiga tadi kan. Ke ukhwali ya. Kalau ini enggak. Ini dibagikan ke, bukan langsung ke 4 orang anak ini. 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Enggak. Di ini dulu, hitung dulu. Ini kan 6 kan, udah 6 kan, bukan 4 lagi. Karena 2 kali 2 4, 2 kali 1 2 berarti 6. 3 kali 6 bagi 6 bisa enggak? Enggak kan? Berarti 3 kali 6. 3 kali 6 sama dengan 18. 6 kali 1 sama dengan 6. 6 kali 4 24. Berarti 18 ini tinggal dibagikan 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Enggak langsung dibagikan 18 dibagi 4 orang, enggak.
Tapi caranya misalkan begini, oh ini 3 ya. 3 dikali 4. Tadi kan 4 kan bagian anak laki-laki, karena 2 kali 2, 4, 3 kali 4 berarti 12. Oh ini 3 anak perempuan 2 kali 1 kan, 2 itu jumlah anaknya kali 1 bagiannya. 2 anak laki-laki kan memang jumlah bilangannya 2 kan. Dikali misu hasil unsayan berarti 2 kali 2. 2 itu jumlah bilangan anaknya, 2-nya itu bagiannya karena 2 berbanding 1. 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. 3 dikali 2 untuk Bintani berarti 6. 12 itu dibagi 2 berapa? Berarti anak laki-laki 6. 6 itu dibagi 2 berarti 3. Pas kan 2 berbanding 1? Ya kan pas kan? Ya. 6 dan 3. Tapi ini yang 2 berbanding 1. Kalau yang ukhwali itu begitu misalkan 4 orang. Akhun liumnya 2, ukhtu liumnya 2 misalkan. Nah, udah sepertiga langsung dibagi 4, dibagi rata aja dia. Karena dia nggak berlaku 2 berbanding 1. Kayaknya jangan masuk hitung-hitungan dulu, Ustaz. Udah pada puyeng gitu. Enggak, ini hanya memberi gambaran aja bahwa kalau ukhwali itu dia 1 berbanding 1. Kalau ibn anak, cucu, saudara sekandung, saudara sebapak, baik kalau laki-laki baik itu laki-laki atau perempuan, kalau ketemu anak laki-laki atau perempuan, jadinya asoba bil ghairi berarti 2 berbanding 1. Cucu laki-laki, cucu perempuan 2 berbanding 1. Saudara sekandung laki-laki, saudara sekandung, saudari sekandung 2 berbanding 1. Saudara sebapak, saudari sebapak 2 berbanding 1. Tapi kalau saudara seibu dan saudari seibu nggak berlaku 2 berbanding 1. Dia 1 berbanding 1. Makanya kalau ada sepertiga langsung dibagi 4 sekalipun 2 saudari seibunya 2, saudara seibunya 2 misalkan. Tetap dibagi 4, bagi rata dia. Makanya Anda bilang kongsi itu maksudnya penjelasan kongsi. Cuma menjelasin kongsi aja sebenarnya. Ya Ustaz, syukron kasiron. Gimana nih Kalvi? Gimana Ustaz? Iya, maaf sebentar. Ya, gimana? Masih ada yang ditanyakan ya teman-teman? Masih ada pertanyaan atau apa gitu yang ingin ditanyakan? Saya tanya, berarti posisi mutik dan mutiko itu urutannya terakhir. Ya, terakhir. Jadi Nah, kalau berarti kan ini kalau nanti kita bahas masalah asoba ya nanti kalau asoba. Asoba itu urutannya unua, ubuwa, ukhuwa, umuma, baru mutik mutiko. Mutik mutiko itu disebut dengan wala biasanya. Istilahnya itu wala. Wala ini yang merekakan budak. Jadi kalau misalkan ada akhun syakik dapat asoba, terus mutiko dapat asoba atau mutik dapat asoba. Ya udah, asoba yang lebih jauh itu termaju oleh asoba yang lebih dekat karena akhun syakik kan dengan mayit kan lebih dekat jaraknya. Sebenarnya mutiko dia bukan bukan keturunan. Nah, makanya syarat pembagian warisan itu syarat pembagian harta warisan itu kan sebab pembagian harta warisan itu kan pertama karena menikah, kedua karena keturunan, ketiga mereka akan budak. Nah, dalam hal asoba berarti yang keturunan itu jalur keturunan itu dia bisa menghalangi yang bukan dengan jalur keturunan kan mutiko kan memang bukan keturunan. Berarti semua asoba yang ada di bagan tadi bisa menghalangi asoba yang mutiko tadi. Karena dia bukan jalur keturunan. Oh, berarti nanti kita perhitungannya kan jadi kalau nomor 2 nggak ada, terus ke nomor 3 ada. Ya. Jadi misalkan ada nggak boleh dalam satu permasalahan itu ada 2 asoba. Misalkan ada ibnul ibni, ya udah asoba yang lebih dekat dengan mayit bisa menghalangi asoba yang lebih jauh. Makanya ada istilah hijab wal mahjub itu kan. Nah, hijab wal mahjub itu jadi asoba tidak boleh dalam satu permasalahan ada 2 asoba. Maka asoba yang paling jauh dimajukan oleh asoba yang paling dekat dengan mayit kedekatannya. Berarti dalam ini cuma 1. Apa? Ya, asoba itu cuma dalam pembagian warisan cuma 1. Asoba cuma 1. Ya, karena pokoknya nggak boleh dalam satu permasalahan ada 2 asoba itu nggak boleh. Jadi asoba yang lebih dekat menghalangi asoba yang lebih jauh. Mau nanya. Ya. Berarti kan selama ini mahamnya pokoknya asobah yang lebih dekat kayak bunuah itu kan asobah yang paling dekat ya. Bunuah kemudian ubuah. Jadi kalau nanti kalau ada bunuah
ada anak laki-laki lah gitu. Intinya dia ngunci, jadi memahjub semuanya gitu kan? Bener ya? Oh enggak. Jadi bukan berarti bunuwa itu menghalangi ubuwa, enggak. Hanya dalam urutan aja. Tapi karena ubuwa ab itu nggak bisa menghalangi Ibn nggak bisa menghalangi ab. Kalau ukhuwah terhalangi ya dengan dua itu? Terhalangi. Tapi kalau jad itu nggak bisa terhalangi. Makanya ukhuwah itu ada 4 orang yang bisa dihalangi oleh jad. Yang kan gini, makanya ada permasalahan jad mal ikhwah. Jad mal ikhwah itu ada istilah kalau kata Syekh Hisam Kamil itu, siapa yang belum menguasai hijab wal mahjub, jangan sekali-sekali kita mengomentari atau berfatwa atau menjawab permasalahan faraid. Yang kedua, siapa yang belum menguasai jad mal ikhwah belum dikatakan dia ahli faraid. Karena jad mal ikhwah itu agak ribet. Jad mal ikhwah itu ketika jad bertemu dengan akhun syakik, uktun syakiko, akhun li'ab dengan uktun li'ab. Karena akhun syakik ketemu mayit itu kan 2 kali. Coba kita lihat nih. Ini akhun syakik ketemu ab, tak 2 kali. Ini juga akhun li'ab ketemu mayit, tak ke ab dulu baru gini. 2 kali kan, sementara jad ketemu mayit 2 kali juga. Makanya tidak bisa menghalangi jad itu ke akhun syakik, uktun syakik, akhun li'ab, uktun li'ab. Tapi kalau ke ibnu akhi syakik, ibnu akhi li'ab, jad itu bisa menghalangi. Itu. Kalau untuk karena jaraknya 3 untuk ketemu mayit. Kalau ukhuwah syakik, ukhuwah li'ab ketemu mayit 2. Jad ketemu mayit 2. Makanya 2 ketemu 2 kan nggak mungkin bisa dihalangi kecuali kalau ibnu akhi syakik. Ibnu akhi syakik kan ketemu mayit ke akhun syakik dulu 1, ke ab dulu 2, ke mayit baru 3. Gitu. Itu jad mal ikhwah itu ada permasalahan sendiri. Tapi kalau itu kayaknya agak lumayan berat itu di pertemuan udah keberapa-berapanya nanti kita. Oke. Siap. Ustadz, ini ada pesan dari moderator. Iya. Insya Allah pengajian kita siang hari ini sampai jam 12 gitu, Ustadz. Oh iya. Terus kalau ini saya mohon maaf, sebenarnya saya tuh mau sore karena kebetulan istri saya tuh kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam di rumah sakit, jadi nggak bisa saya pagi, nggak bisa sore. Nah, karena pengasuh anak-anak itu jam 3 sore udah pulang, jadi otomatis anak yang jaga anak. Jadi kalau habis asar anak nggak bisa. Tapi kalau minggu depan, kalau kebetulan istri anak nggak kerja, berarti nggak apa-apa kalau mau sore gitu. Sesuai ini, saya ngikutin jadwal kalian gitu. Tapi kalau memang zurupnya seperti ini harus jaga anak kan nanti kan kalau udah lewat jam 3 itu. Ya nanti dikabarin aja Ustadz kalau sekiranya minggu depan hari Sabtu bisa jam 3 nanti nanti kita sama anak-anak berkoordinasi jam 3 untuk Sabtu depan. Ya, siap Teteh. Alfi gimana ini? Ya udah Ustadz, mungkin cukup di sini dulu ya karena ini teman-teman juga banyak yang punya kegiatan, punya ini masing-masing barangkali ada kesibukan masing-masing. Insya Allah lanjut minggu depan untuk waktunya kita nanti diskusi lagi sama antum ya Ustadz ya, misalkan bisa sore. Ya, insya Allah. Kalau belum bisa ya nanti seperti ini lagi atau bagaimana nanti mungkin Teteh Cenit hubungi Ustadz Mardi ya seperti biasa. Siap. Ya udah Ustadz, mungkin ada closing statement-nya, kalimat penutup dari yang tadi, misalkan hafalin ini gitu. Tapi jangan ding, susah. Iya, kalau bisa. Pokoknya hafal rumus bagan 8, rumus cara membuat bagan 8, rumus bagian. Udah itu aja. Oh gitu. Jadi tugasnya itu ya hafalin gitu ya, kalau bisa. Kalau nggak apa-apa Ustadz ya, maklum mak rempong. Ya nggak apa-apa, santai aja. Ya udah Ustadz, mungkin sampai di sini dulu kajian kita kali ini. Insya Allah kita lanjut lagi untuk membahas ke bab yang selanjutnya Ustadz ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita baru ngapal sebab-sebabnya. Kenapa dapat segini, kenapa segini. Bertahap aja, nggak usah banyak-banyak. Baru minggu depannya lagi asobah, minggu depannya lagi hijab wal mahjub. Gitu aja, yang penting pelan-pelan. Tapi kita ilmunya dapat gitu. Daripada kita cepat-cepat, tapi ilmu nggak ngelekat, percuma kan, nggak berkah. Ya Ustadz, mungkin step by step aja, jangan terlalu banyak. Soalnya pusing lihat angka-angka kan. Lama ya enggak? Siap. Iya, ya udah. Mari kita tutup majelis kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Semoga majelis kita siang hari ini
diberkahi Allah dan banyak mengambil manfaat. Dan kepada Ustadz Mardi, terima kasih atas ilmunya dan kasih kita sudah diberi kesempatan untuk istifadah ilmu dari Ustadz Mardi ya. Ya, amin. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima kasih masih Ustaz. ada yang mau Jazakallah. ingin silahkan, yang mau say hello silahkan, barangkali ada yang masih pengen ngobrol-ngobrol. Terima kasih Ustaz. ya sama-sama. Saya Elif ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jazakallah. Oh iya, foto-foto dulu. Cenit tolong fotoin. Gimana sih foto tuh? Sih. Nggak ngerti gimana sih foto itu? Apa sih? Ini apa namanya? Itu Screenshot. ya. Screenshot ya. Screenshot. Tahu? Sesi perfotoan. Siapkan pose terbaik Anda. Mana sih siapa yang pakai laptop? Saya pakai laptop. Ayo coba. Nis coba bisa nggak? Ayo Nis. Nggak tahu di mana. Aku juga pakai laptop tapi nggak ngerti di mana. Pakai HP aja nih. HP ya? Layar laptopnya di Ai, Ai apa kabar Ai? Udah lama tahu nggak ngelihat dia. Lihat siapa? Foto dulu nih. 1, 2, 3. Ya aku kelihatan laptopnya. Budun gimana Budun? Budun Novit. Saya coba screenshot. Ini ada berapa sih member? 9 ya? Milan. 9 ya? Oh ya, berarti bisa 1 frame ya? Ya 1 frame. Coba tapi bisa, aku nggak tahu cara fotonya, cuman taunya screenshot aja ya. Saya screenshot coba. Hitung ya Mbak, dihitung. Oke, hitung ya. Biar nggak mangap. 1, 2, 3. Lagi Lagi kayak bebas. bebas. Ntar karena tanganku harus pegang 2 tombol, jadi nggak bisa gaya bebas ya. 1, ya, 1, 2, 3. Oh, udah ibu-ibu tahu kayak gitu. Ya. Biarin biar nggak pusing. Biar nggak pusing rumah. Hitung-hitungan pusing. Aduh, dijelasin sedikit, anaknya mau cebok. Iya. Kami minta makan. Ya udah deh, tinggal dulu. Ya udah deh. Pamit ya teman-teman, mau masak ini. Makasih ya yang sudah memfasilitasi. Ya Allah, ini teman-teman. Alhamdulillah ya kita bisa bersilaturahim. Pamit ya Kak, semuanya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Saya juga pamit ya. Minta makan. Tapi ini kan di Ustazah Nisa, Ustazah Hanju, Ustazah Cenit. ini ini udah direkam ya. Nanti rekamannya tak kirim. Oke. Terima kasih banyak. Ini kan Zoom-nya Cenit. Kalau Cenitnya live group, live Zoom berarti ini dong. Mati semua. Enggak, yang penting enggak dimatiin. Enggak, Oh. kan yang jadi host Mbak Alfi.